Gema proklamasi membangkitkan semangat bahari. Para bahariwan yang terdiri dari para guru dan siswa sekolah pelayaran, pegawai jawatan pelayaran, pekerja pelabuhan dan galangan kapal merapatkan barisan untuk segera mengambil alih fasilitas-fasilitas kemaritiman yang saat itu masih dikuasai oleh Jepang. Insan-insan yang berprofesi di ranah kelautan ini membulatkan tekad agar aktivitas maritim bangsa segera dapat berkontribusi untuk kepentingan negara. Dinamika politik dan keamanan tanah air belum memungkinkan negara membentuk sebuah tentara nasional. Pemerintah mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada tanggal 23 Agustus 1945 yang tugas dan fungsinya menyerupai organisasi militer. Pembentukan BKR ini menginspirasi para bahariwan yang pernah berkiprah di Angkatan Laut dan instansi maritim zaman Belanda dan Jepang untuk membentuk sebuah badan keamanan yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan wilayah dan aktivitas maritim di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Pada tanggal 10 September 1945, mereka berhasil membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR Laut Pusat yang diketuai oleh Mas Parti. Badan yang memperoleh pengesahan dari Komite Nasional Indonesia Pusat ini kemudian menginstruksikan kepada para pemuda bahariwan di daerah untuk membentuk BKR Laut di daerahnya masing-masing. BKR Laut berintikan para veteran Koninklijk Marine dan Kaigun Haiho yang memiliki pengalaman mewakili organisasi dan keterlibatan dalam berbagai pertempuran laut. Mereka berhasil mengambil alih aset-aset kemaritiman di berbagai kota pelabuhan seperti Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Dalam proses pengambil alihan aset dan aktivitas kemaritiman tersebut, pasukan-pasukan BKR Laut tidak jarang mendapatkan perlawanan bersenjata dari pasukan Jepang yang mempertahankannya dan pasukan sekutu yang berupaya mengambil alih fasilitas-fasilitas tersebut dari tangan pasukan Jepang. Berdasarkan kenyataan bahwa organisasi dan tugas BKR Laut pada hakikatnya merupakan Angkatan Laut, maka tanggal 10 September 1945 dikukuhkan sebagai Hari TNI Angkatan Laut. Sejalan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR Laut bertransformasi menjadi Angkatan Laut Reguler yang bernama Tentara Keamanan Laut atau TKR Laut dan lebih dikenal dengan penyebutan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Dengan segala keterbatasannya, ALRI berjuang untuk mengemban tugas menjaga kedaulatan hukum dan wilayah perairan RI, menyebarkan berita proklamasi, dan mengembangkan kekuatan angkatan bersenjata di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Sejak tahun 1950, Angkatan Laut membangun kekuatan dalam arti sebenarnya dan selalu tampil menjaga Ibu Pertiwi dari ancaman disintegrasi, konfrontasi, dan mengamankan kepentingan nasional. Untuk menghadapi tantangan tugas masa kini dan masa depan, TNI Angkatan Laut terus mengembangkan kekuatan dan kemampuannya dengan memodernisasi sistem senjata armada terpadu, menyempurnakan organisasi, dan meningkatkan profesionalisme prajurit agar mampu memberikan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara. BKR Laut yang diresmikan tanggal 10 September 1945 lahir dari kesadaran para bahariwan akan pentingnya menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan Republik Indonesia, serta mengamankan aset-aset maritim untuk kepentingan perjuangan. Oleh para pendahulu, kesadaran itu direalisasikan dalam mempertahankan kemerdekaan dengan penuh kegigihan, menghadang lawan di berbagai mandala samudera dan medan gerilya. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita harus mewarisi jiwa dan semangat pantang menyerah itu untuk menghadapi tugas-tugas TNI Angkatan Laut di masa mendatang.